Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati Wulandari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, PMM 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Junaida MPD, dengan materi yang akan saya bawa yaitu tentang kutipan. Baiklah, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang ingin saya bahas dalam materi kutipan. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian kutipan. Yang kedua ada macam-macam kutipan. Yang ketiga ada manfaat dari kutipan. Dan yang keempat yang terakhir ada tujuan dari kutipan. Yang pertama tadi adalah pengertian dari kutipan. Nah, apa itu kutipan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip itu adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Kutipan adalah sesuatu yang diambil dari sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari melalui kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, makalah, internet, dan lain sebagainya. Dan kutipan dapat disimpulkan juga sebagai salinan, kalimat, paragraf atau pendapatan seseorang, pengarang atau ucapan yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Selanjutnya yang kedua tadi ada macam-macam dari kutipan. Nah, kutipan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kutipan langsung dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Nah, apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Kemudian kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Nah, kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada manfaat dari kutipan. Kutipan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu ada menunjukkan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam meningkatkan estetika penulis. Dan yang ketujuh yaitu memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, itulah manfaat dari kutipan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tujuan dari kutipan. Nah, dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, nah ini disertai selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Nah, seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya yang lain tersebut. Nah, sehingga menimbulkan dan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat penulis. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Yang keempat, bahan bukti untuk menunjukkan pendapat itu. Nah, itulah ada 4 tujuan dari kutipan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari kutipan ini.
Yang pertama yaitu ada contoh untuk kutipan langsung dan ada juga contoh untuk kutipan tidak langsung. Jadi bisa dilihat ya di bawahnya itulah contoh untuk kutipan langsung dan contoh untuk kutipan tidak langsung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan dari materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yaitu tentang kutipan. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan materi ataupun kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.